Setelah ramai jadi sorotan tentang sejumlah artis yang beralih dari panggung hiburan ke panggung politik, kini yang tak kalah ditunggu-tunggu oleh publik adalah bakal calon wakil presiden. Dengan keunikan latar belakang yang berbeda, sosok pendamping presiden ini bukan sekedar pajangan biasa ya. Banyak peran dan pengaruh yang bukan sembarang orang bisa melakukannya. Seperti apa sih pengaruh dari para wakil presiden dari masa ke masa? Yuk kita cari tahu. Kenapa ya? Publik seolah dibuat tidak sabar untuk menunggu pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden. Bukannya tahapan pemilu juga masih lama. Meskipun sampai saat ini kita sudah memiliki 7 presiden, namun siapa sangka jika sebenarnya kita sudah memiliki wakil presiden sebanyak 13 orang. Mulai dari Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusuma, Sudarmono, Trisutrisno, B.J. Habibie, Megawati Soekarno Putri, Hamzahas, Yusuf Kala, Budiono, dan sekarang Kiai Haji Ma'ruf Amin. Meskipun tidak pernah disebutkan secara rinci, ternyata memilih wakil presiden tidaklah semudah memilih partner kerja. Meskipun seringkali mendapatkan cap ban serep atau the second person dalam pengambilan suatu kebijakan, keistimewaan wakil presiden tetap ada. Salah satunya ketika presiden mangkat, diberhentikan, dan atau mengundurkan diri, maka sosok pengganti presiden secara konstitusional akan digantikan oleh wakil presiden saat itu. Dan ini pernah terjadi di masa transisi Orde Baru ke Reformasi. Yang pertama, B.J. Habibie di masa akhir Orde Baru dan Ibu Megawati Soekarno Putri di masa awal era Reformasi. Keduanya adalah sosok wakil presiden yang menggantikan presiden di masa periodisasi pemerintahan berjalan di saat itu. Jadi, tidak serta-merta langsung melakukan pemilihan umum ya. Kalau ditanya lebih lanjut, apa aja sih yang memungkinkan calon wakil presiden bisa berpengaruh terhadap elektabilitas calon presiden? Kita mulai dari wakil presiden pertama, yang juga sosok Dwi Tunggal, yaitu Muhammad Hatta. Orde Lama terbagi pada 2 masa, demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Saat Bung Hatta menjadi wakil presiden, negara kita menganut sistem demokrasi parlementer. Ada sosok Perdana Menteri yang memimpin jalannya pemerintahan. Seorang wakil presiden lebih banyak sebagai pelengkap. Namun, salah satu kontribusi Bung Hatta dalam penguatan demokrasi adalah penyelenggaraan pemilu yang pertama kali dilaksanakan tahun 1955. Tepatnya 3 November 1945. Dengan keluarnya Maklumat X, Hatta memberikan ruang yang besar untuk tumbuhnya partai politik di Indonesia. Bahkan pemilu 1955 yang semula akan dilaksanakan pada Januari 1946 itu mendapat respon positif dari seluruh dunia karena Indonesia dianggap sukses melaksanakan pemilu secara demokratis. Namun, kabar mengejutkan, setahun berikutnya, Bung Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada 1 Desember 1956. Sebagai sosok Dwi Tunggal, menurut pengakuan Ibu Megawati Soekarno Putri, alasan mengapa Presiden Soekarno selama hampir 10 tahun enggan memilih wakil presiden sejak Bung Hatta mengundurkan diri oleh karena persahabatan antar keduanya yang sampai akhir masa pemerintahan Bung Karno dan Bung Hatta masih terjalin kuat. Sampai ia lengser pada Maret 1968, Bung Karno tak memiliki wakil presiden. Memang beda ya pemikiran bapak bangsa kita satu ini. Next, saat kekuasaan beralih ke Presiden Soeharto. Peran dan fungsi wakil presiden tidak banyak berubah. Justru kediktatoran Soeharto mulai nampak lewat pemilu Orde Baru. Ya, di masa pemilu Orde Baru ini, sejak 1977 sampai 1997,
mulailah diatur sebuah sistem demokrasi yang konon mengatasnamakan demokrasi Pancasila, namun lagi dan lagi Soeharto dipilih sebagai presiden. Kok bisa ya? Jelas bisa dong, kan Bapak yang atur. Tercatat sejumlah tokoh besar yang dianggap sebagai wakil presiden untuk mendampingi Presiden Soeharto pada saat itu. Seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusuma, Sudarmono, Tri Sutrisno, dan juga B.J. Habibie. Pada saat itu, sistem pemilihan presiden dan wakil presiden masih tertutup berdasarkan keputusan sidang MPR. Pemilu Orde Baru yang awalnya diikuti sebanyak 10 partai politik, kemudian diatur oleh pemerintah untuk melakukan fusi menjadi satu partai nasionalis yang diwakili oleh PDI, satu partai agamis yang diwakili oleh P3, dan juga satu golongan karya atau Golkar. Katanya sih sudah sesuai implementasi dari demokrasi Pancasila ya. Jengah dengan otoritarian Orde Baru, mulai itu muncul gerakan aktivis pro-demokrasi yang menuntut adanya reformasi. Soeharto pun lengser setelah 32 tahun menjabat lamanya. B.J. Habibie yang pada saat itu masih sebagai wakil presiden akhirnya diangkat sebagai presiden pertama masa reformasi. Pemilu 1999 perlahan mulai menjawab tantangan melepas bayang-bayang Soeharto. Meski tidak sampai diadili karena faktor usia dan kesehatan, keran demokrasi dibuka secara luas oleh Pak Habibie. Saking euforianya, ada sebanyak 48 partai politik nasional terdaftar sebagai peserta pemilu. Dan ini merupakan jumlah partai politik terbanyak sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Meskipun PDI Perjuangan meraih suara terbanyak, yaitu sekitar 35%, namun karena sistem pemilihan presiden tertutup, maka dalam pemilihan di sidang MPR muncul nama Abdurrahman Wahid atau kita kenal Gus Dur, terpilih sebagai presiden dengan mendapatkan dukungan dari poros tengah. Atas polemik tersebut, mulai deh pemerintahan kita mengadopsi sistem proporsional terbuka, termasuk pemilihan presiden secara langsung pada pemilu 2004. 23 Juli 2001, Gus Dur dimakzulkan melalui sidang istimewa MPR atas beberapa kebijakan dan pencopotan beberapa menteri yang kemudian membuat instabilitas situasi politik di dalam negeri. Termasuk yang paling kontroversi adalah maklumat pembubaran MPR-DPR serta Partai Golkar. Atas lengsernya Gus Dur, akhirnya Megawati Soekarno Putri diangkat sebagai presiden, mengikuti jejak bapaknya, Soekarno. Untuk pertama kalinya, pemilu presiden 2004 dipilih secara langsung oleh masyarakat di masa kepemimpinan Ibu Megawati. Pemilu ini dilaksanakan sampai 2 putaran karena tidak ada yang sampai melebihi 50%. Singkatnya, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala atau SBY-JK berhasil memenangkan Pilpres 2004. Meskipun kedua pasangan ini merupakan paket presiden dan wakil presiden, di akhir masa jabatan SBY pertama tidak melanjutkan pemerintahannya bersama Yusuf Kala di periode kedua. Begitu juga saat Pilpres 2014 yang berhasil dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai wakil presiden, Yusuf Kala hanya bertahan 1 periode saja. Sejauh ini, ya, satu-satunya wakil presiden yang pernah menjabat 2 kali dengan 2 pasangan yang berbeda hanya Pak Yusuf Kala. Menarik ya Pak JK ini. Salah satu kontribusi Pak JK yang terasa sampai sekarang adalah misi perdamaian di Aceh. Selain itu, selalu kemunculan wakil presiden terkesan ingin mendahului presiden menjadi salah satu sebab Pak JK hanya bertahan 1 periode saja. Oleh sebab itu, pembahasan agar tidak terjadi matahari kembar dalam masa pemerintahan, maka
peran dari wakil presiden memang harus diperjelas. Seperti usulan mengenai presiden sebagai kepala negara dan wakil presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi, gimana nih Sobat Gema Pos? Selain membantu presiden, sepertinya ide untuk memberikan peran dan fungsi wakil presiden perlu juga ya. Yang pasti, stabilitas kepemimpinan seorang presiden akan terus dipengaruhi juga oleh sosok pendampingnya, yaitu wakil presiden. Nah, itu tadi ulasan tentang pengaruh wakil presiden di sistem pemerintahan kita, dan kita tunggu siapa nih calon wakil presiden yang akan diusung oleh koalisi partai politik. Jangan lewatkan ulasan menarik lainnya hanya di Gema Pos. See ya.